penyakitnya orang yayasan adalah 300 ton per hari sampah Banda Aceh. Ya. Bagaimana mau jadiin zero ya? Oh bisa. Nah, Kalau itu kita kira ada nggak, ketemu nggak teknik atau metode urban farming yang bisa mengurangi jejak karbon gitu? Oke. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo Eco Champion semua. Apa kabar di pagi hari ini? Nah, kali ini kita akan mulai dengan episode ketiga di Planet Speak. Dan masih dalam rangka perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kali ini kita akan bicara soal mitigasi perubahan iklim melalui proses urban farming. Nah, dalam hal ini kita sudah punya tamu istimewa nih pagi-pagi ini. Nah, bersama kita telah hadir salah satu inisiator dan pendiri dari Kami Kita Community Center. Kakak atau Mbak, biasanya sih saya panggilnya Heni doang. Halo Heni, apa kabar? Gimana? Senang banget bisa diundang ke acara ini. Terima kasih udah hadir. Saya tahu bahwa Sama-sama. Heni selama 3 minggu, 4 minggu terakhir ini banyak sekali kegiatan Sabtuan di Kami Kita dalam rangka perayaan Hari Lingkungan Hidup dan juga Hari Laut dan Hari Bumi. Betul. Ya. Nah, dan banyak ketemu anak muda sehingga saya langsung wah ini pas banget nih panggil Heni. Nah, boleh nggak Hen kenalin diri dulu sedikit, cerita kenapa terinspirasi untuk mendirikan Kami Kita Community Center dan visinya kayak apa gitu. Gitu ya. Oke. Boleh dibilang kami kita itu sengaja dan tidak sengaja. Itu selalu saya bilang gitu. Kenapa nggak sengaja? Sebetulnya yayasan sudah ada sejak 2005 setelah tsunami. Oh, oke. Tapi kan berjalan untuk lebih ke emergency ya masa itu ya. Nah kemudian sekarang 2016 saya pegang. Kebetulan saya financial planner sebetulnya. Jadi kami lebih ke pelatihan untuk keuangan, memanage keuangan gitu. Di awalnya. Di awalnya. Nah, di 2020 itu COVID. Oke, ya benar. Sudut pandangnya agak berubah nih, ya Betul, kan? iya. COVID itu masa yang memang mengubah yang kita anggap dulu normal jadi New normal. gitu. Jadinya sengaja dan tidak sengajanya artinya apa? Sengaja karena kita memang sangat serius pada saat kita memikirkan wah ini COVID bagaimana kita mau makan. Ingat pada saat itu karena lockdown ya. Ya benar. Jadi makanan dari misalnya Takengon atau dari Medan itu tidak bisa masuk ke Banda Aceh. Kebetulan saya belanja di Penayong. Oke. Kami kesulitan untuk mendapatkan beberapa Jenis sayur. ya. Oke. Kebetulan saya karena orang setengah Jawa, jadinya hobi sayur. Nah, pada saat itu memang baru nyadar, wow, ini kalau kayak gini kayak susah nih, bakal selesai kapan nih COVID gitu. Nah, kita nggak ngerti. Jadi kalau mau dibilang sengaja dalam konteks bikin urban farming sengaja karena kita butuh makan gitu. Betul. Tapi dalam konteks tidak sengaja artinya apa? Nggak nyangka kalau kami kita bakal seserius ini gitu. Karena nggak pernah ada dalam konteks awal yayasan mau serepot ini untuk bikin community center kompleks Repot banget ya? gitu. Sangat repot. Luar Ya, tapi yang biasa. paling buat saya yang paling beban itu mungkin adalah wow, betapa panasnya ya sekarang ini. Benar. Jadi malah bebannya malah bukan di kerja keras atau bagaimana melakukan pekerjaan, tapi malah lebih ke wow temperaturnya makin parah nih Makin gitu. naik, gitu Jadi ya. mungkin nyambung nih nanti Oke. ngobrolnya dengan kegiatan kita pagi ini. Gitu. Baik. Jadi awalnya itu sebenarnya yayasan ini memang respon emergensi. Betul. Lalu kemudian waktu COVID respon emergensi juga Kembali sebenarnya, lagi, ya. tapi dalam bentuk yang berbeda. Iya. Ya. Nah, menarik. Kalau begitu karena kan punya pengalaman dan tadi cerita panas sekali ya. Lalu kira-kira ketika bicara urban farming, ada apa kaitannya dengan mitigasi iklim dari pengalaman Oke. 2-3 tahun, 4 tahun terakhir ini? Kalau mau ngomongin tentang iklim, perubahan iklim dan mitigasi, saya rasa kita udah
udah telat banget. Betul. Ini sudah bukan mitigasi harusnya. Adaptasi. Ini udah lebih mitigasi itu sesuatu yang belum terjadi. Belum, Ini udah benar. terjadi gitu. Jadi kalau sebetulnya kita mau ngomongin urban farming, kita udah terlalu telat. Oke. Sangat telat gitu. So, Jadi harus di dalam yayasan itu di Oke. kami kita punya apa nama istilahnya ya, semangat gitu. Oke. Mungkin ada 4 semangat gitu. Yang Baik. pertama adalah intensional, oke. yang kedua menjadi jembatan, Oke. yang ketiga itu literasi. Oh, oke. Literasi apa aja sih? Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Karena Termasuk literasi keuangan masih. betul, tapi Oh, sebenarnya oke. literasi kan nggak hanya sekedar membaca buku tapi memahami gitu misalnya, Right, atau alright. tidak sekedar tahu bahwa kami butuh ketahanan pangan, tapi memang memahami gitu misalnya. Oke. Nah, dalam yang nomor 1 tuh tadi jawabannya tuh intensional. Kenapa? Karena banyak banget sebetulnya yang paham tentang ini climate change, itu perubahan iklim. Saya punya niat untuk melakukan ini gitu. Nah, buat kami good intention is not good enough. Oke. Harus gitu. intensional gitu. Oke. Nah, itu untuk ke saya juga pribadi, ke semua. Kenapa? Karena memang penyakitnya orang yayasan Yeah. adalah kami kepengen menjadi pahlawan. Kami datang ke suatu masyarakat dan kepengen kita bisa melakukan ini untuk menjadi pahlawan. Padahal sebetulnya kami sama dengan yang lain. Kami struggle-nya sama, panas tuh sama gitu. Jadi kita harus lakukan bareng-bareng. Sama. ya? Sama aja. Oke. Mungkin ke situ sih. Jadi semoga menjawab pertanyaan. Baik. Intentional. Intentional. Oke, itu yang pertama. Yes. And then, Bridge, Oke. menjadi jembatan. Itu bagaimana caranya? Karena kami melihat kadang-kadang gini, informasi udah sangat banyak. Sebenarnya Oke. Google, kita mau bagaimana membuat sesuatu bisa lah gitu. Informasinya banyak, tapi How to. praktek langsungnya itu loh. Nah, di kami kita tuh urban farmingnya menjadikan, oke, saya juga belajar. Jadi dalam konteks ini kita nggak selalu sukses ya. Yang kami bilang sukses itu kan yang diposting di Instagram. Sebetulnya yang nggak sukses banyak banget gitu loh. Jadi nggak selalu. Jadi kita bridge Posting gitu. juga yang nggak sukses di Instagram biar orang belajar dari kegagalan itu juga. Itu biasanya kalau aku posting tuh yang nggak sukses tuh karena saya marah sebenarnya. Lagi sebel banget gitu. Kenapa nggak jadi gitu kan? Tapi memang ya itu proses pembelajaran. Nah, untuk kita semua. Oke. Jadi sebenarnya kami malah suka kalau gagal karena Oke. jadi Proses lebih belajar. paham. Ya. Oke. Nah, itu jembatannya. Terus berikutnya tahap yang ketiga literasi. Oke. Dari awal karena sejak saya pegang di 2016 itu kami melihat kayaknya nih semua masalah ujung-ujungnya duit deh gitu. Jadi ngelihat dulu gaji 2 juta habis, gaji 5 juta habis, gaji 10 juta habis. Jadi masalahnya bukan di gaji gitu. Iya, benar. Masalahnya lebih ke Bagaimana pengelola. Kemudian juga yayasan kan kami itu ada funding gitu, dikasih funding sampai 2026. Nah, pada saat Covid itu merupakan turning point ya, perubahan ya. Baru nyadar, 6 tahun lagi funding kita ini selesai. Kalau seandainya waktu itu kita hanya punya ngandalin donasi, jujur aja di 2020 kayaknya semua yayasan nggak ada donasi deh, gitu. Donasi semua ke sembako gitu misalnya. Betul. Untuk penanganan Covid gitu, tapi tidak ada yang jangka panjang. beyond gitu, yang setelahnya. Jadi kami mulai nyadar kayaknya kita harus udah mulai bisa berdiri sendiri. Nah, kalau berdiri sendirinya langsung misalnya contoh 100% funding di 2020 dan kemudian 2021 langsung 100% funding sendiri kan nggak mungkin. Betul. Nah, kita ngelihat 2026 nih jatah di mana selesai nih funding nih. Gimana supaya Berarti mandiri? 2020 kita harus. Nah, Oke. Covid memaksa kita untuk itu. Dan saat ini 2024 kita udah mulai lebih ini ya. Kita paham apa yang kita bisa lakukan. Jadi sebetulnya kalau mau dibilang kami kita juga social entrepreneur ya. Iya benar. Karena kalau enggak kita nggak bakal bisa gaji orang. Iya benar. Mungkin ke situ sih. Terus yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya itu excuse. I think it's Excuse very that, good. dalam konteks begini, jujur saya pribadi campur aduk ya. Papa saya Jawa, mama saya Chinese. Banyak. Jadi kayak ngelihatnya bagaimana saya bisa menjadi Indonesia di tempat ini gitu.
luar biasa. Jadi mungkin ke situ sih. Menarik sebenarnya karena berkali-kali saya datang ke kami kita itu nampak sekali keberagamannya. Ya, campur aduk. Nampak sekali campur baurnya itu Ya. luar biasa. Ya. Jadi sebenarnya bukan bicara teori tapi praktek gitu ya. Maunya demikian. Dan itu terlihat Hen. Jadi dan apa namanya gimana sebenarnya mendorong supaya Bhinneka Tunggal Ika itu bisa muncul dalam program misalnya bicara soal urban farming, ada kaitan dengan isu perubahan iklim, Oke. ketahanan pangan itu. Balik lagi ke situ. Yes. Nah, ini satu hal yang menurut saya penting ya. Ini kalimat yang bakal menjadi inti dari ngobrol kita hari ini. Kalau mau ngomongin ketahanan pangan, itu nggak bisa hanya satu orang. Iya. Yang disebut ketahanan pangan itu komunitas. Gimana kami kita bisa bertahan kalau kami kitanya aja yang bisa makan, tapi tetangga kanan kiri depan belakang nggak bisa gitu, nggak bakal bertahan. Jadi buat kami kalau mau ngomongin ketahanan pangan, urban farming di kami kita itu nggak fair. Oke. Karena semua harus bertahan bersama. Sharing sharing semualah, ilmu matahari aja sharing, Betul. air hujan aja sharing gitu. Jadi bertahan bersama-sama itu baru bisa disebut ketahanan pangan. Mungkin itu sih. Oke, dari pengalaman ini kan paling tidak ini ada sekitar 4 tahun ya. Betul. 4 tahun, dari pengalaman 4 tahun itu kira-kira ketemu nggak teknik atau metode urban farming yang bisa mengurangi jejak karbon gitu? Oke, sebetulnya kalau semuanya dilakukan di rumah dalam konteks sirkular, artinya pada saat kita makan, karena kan sampah yang paling banyak sebenarnya sampah makanan ya, sisa Iya, makanan. organik. Nah, kalau sampah organik itu bisa diolah menjadi kompos, kita udah nggak usah lagi beli kompos misalnya gitu. Dan pada saat kita mengolah kompos kita sendiri di belakang rumah, itu tidak menimbulkan karbon. Jalan ya. Sedangkan kalau ke TPA otomatis jadi carbon footprint gitu. Betul. Atau pada saat kita membeli sayuran yang jauh, misalnya belinya di tempat yang sekitar 3 kilo gitu ya, Naik sepeda berarti motor. begitu. Sedangkan kalau di rumah kan nggak pakai carbon footprint gitu lah. Iya. Penggunaan air juga, penggunaan pestisida juga gitu. Jadi semakin banyak yang kita bisa lakukan di rumah, meskipun nggak semua ya, nggak mungkin lah, sayuran banyak banget gitu kan. Betul. Tapi minimal ada sedikit yang kita bisa lakukan di rumah itu lebih baik. Buat kami sebetulnya nggak cuma masalah sayuran sih. Ya. Karena nggak semua orang punya tangan hijau, tangan dingin orang suka bilang ya. tangan dingin ya. Jadi nggak semua orang bisa. Jadi apa aja yang dilakukan di kami kita selain nanam sayur? Oke, kayak jujur aja saya. Sebenarnya saya bukan petani. Saya nggak bisa bertani dan nggak pas gitu. Nggak dingin tangannya. Tangannya nggak dingin gitu. Saya kalau nanam apa-apa. Jadi ya, Insya Allah. itulah. Jadi kami punya tim yang bisa menanam, tapi tim saya nggak bisa jual gitu, nggak bisa konekin gitu. Itu tadi kerja tim, kolaborasi Yes. gitu kan. Masa ini adalah masa kolaborasi. Jadi saya sampai kadang tuh bilang gini, kalau seandainya saya tahu waktu saya kecil ya, bahwa menjadi petani bukan hanya sekedar bercocok tanam, kemungkinan saya akan mau jadi petani, gitu. Karena buat saya itu menarik. Tapi kemampuan saya tuh mepet gitu. Saya cuma ngertinya bagaimana berhubungan dengan nilai ekonomi gitu. Jadinya padahal memang itu sangat penting justru. jadi harusnya memang kolaborasi. Kita nggak bisa berdiri sendiri supaya ada ketahanan tadi ya. Ya, berarti kan yang pertama kita menanam sayur, Betul. dan juga mengajar literasi, Yep. tapi juga kamu mengelola kompos. Betul. Apalagi kemarin saya juga ada belajar memilah sampah plastik dan botol, itu ini, kolaborasi juga. Jadi waktu pertama kali tadi yang saya bilang tidak sengaja itu, waktu kita sewa lahan itu tuh sebenarnya cuma satu kotak. Awalnya. Cuman awal di depan. Karena kan tuh luas Yang depan sekali ya. kantor itu. Di depan sendiri, yang paling depan dekat pagar. Jadi ya cuma ampun. sekitar berapa meter lah. Sekarang gede banget. Itulah. Jadi waktu itu terus 2 bulan bersih, kita mulai nanam ke samping belakangnya, ke sisi belakangnya, kemudian ke semua, akhirnya ya udahlah semua gitu. Tapi pada saat itu kita mesti mikir juga, ini kita mau jadi apa ya gitu kan. Nah kemudian memang dari awal kita ngelihat bahwa ada kekurangan di Indonesia itu tentang community center gitu. Iya benar. Jadi pada saat pemilik tanah tanya, ibu mau bangun apa? Saya bilang community center pak gitu. Dia bingung,
community center apaan ya? Saya bilang ya udah deh di Google aja ya gitu. Dan ternyata memang pada saat di Google community center Indonesia itu nggak muncul. Yang muncul hanya satu di Jakarta dan itu bentuknya gedung. Jadi konsep kami adalah outdoor gitu. Memang community is not the center the center is not the center is not the center, tapi community is the center gitu. Artinya komunitas yang mestinya menjadi center gitu kan. Jadi kami bikinnya konsepnya karena sirkular, menjadi tempat yang ramah anak gitu. Jadi di kami kita fokusnya banyak anak-anak. Saya pernah ketemu anak-anak TK atau anak SD yang belajar macam-macam di situ. Macam-macam. Kita ada kelas alam namanya. Jadi untuk lebih ke anak-anak tidak ada tidak boleh merokok dari ujung sampai ujung. Mungkin yang paling super konsisten gitu ya kita ya itu rokok asap rokok tidak ada sama sekali. Jadi ada 4 proyek kita. Urban farming, financial literacy itu fondasi ya. Yang ketiga adalah kegiatan olahraga basket. Kami punya tim basket, klub basket malahan. Jadi dan makanya sore-sore juga sering ada anak-anak. Betul. Saat ini muda, dijadikan latihan untuk popda yang cewek. Oh, I see. Ya, yang cowok di Belang Padang. Dan yang keempat adalah kita sebutnya daur ulang. Tapi lebih ke waste management. Nah, kalau disebut kita jadinya mau ngapain sih gitu ya. Mungkin malah bukan di kebun. Tapi kami lebih ke waste management. Kami mengolah untuk sampah organik, kemudian plastik, kaca. Kebun itu buat kami itu contohnya. Karena kalau seandainya kami bikin kompos nih, habis gitu kita bilang ditanya misalnya Kak Aya kan sering tuh beli kompos kita. Kalau seandainya kami nggak punya kebun, Kak Aya nanya, kebun kompos kamu bagus nggak? Terus kita bilang nggak tahu Kak, belum pernah dicoba. Iya kan? Jadi lebih enak buat kita kan sekalian oke lah percobaan ya. Jadi sebenarnya kebun tuh bonus deh gitu. Kami lebih ke pengelolaan sampah. Aduh, luar biasa. Saya ini yang bolak-balik ke sana aja udah nggak bosan-bosan. Karena kan saya nanam di atap, jadi nggak cukup lahan untuk bikin kompos. Hanya ada daun-daun kering segala macam ya. Dan selalu kalau datang ke sana, aduh kalau tinggal di rumah kayak begini, halamannya luas. Itu rumahnya nggak ada halaman doang. Halaman doang. Gedungnya kecil saja. Tapi itu justru yang asik. Nah, tadi Henny cerita kan punya kelas alam. Betul. Iya. Boleh nggak cerita sedikit soal kelas alam dan bagaimana Henny sama kawan-kawan di kita Community Center mengajak masyarakat, termasuk anak muda untuk tertarik. Nah, ini juga kembali lagi ke COVID nih. Ya. Jadi waktu COVID tuh inget di 2020 semua itu pegang HP. Benar. Semua pegang laptop. Iya betul. Dari kecil, dari PAUD gitu ya, sampai ke mahasiswa semua di depan laptop ya. Benar. Dari situ kita mulai ngelihat kalau seandainya new normalnya adalah di depan laptop, saya nggak bisa kebayang tuh anak-anak tuh kayak gimana nantinya. Iya benar. Ya, jadi pada saat kita mulai masuk, kita ngelihat wow ini ada gap. Kita perlu untuk kasih kesempatan kepada anak-anak melihat bukan virtual aja, tapi 4 dimensi yang kelihatan yang bisa dipegang gitu. Nah di dalam kurikulum yang kita buat itu kita bikin namanya kelas alam. Itu kita lebih main ke 5 sensori. Kita melihat ya kan warna apa aja, kita diam mendengar suara burung, suara yang lain gitu. Benar. Kita bisa bahkan merasa karena kami organik. Bisa dipetik, ada beberapa bunga yang edible, bisa dimakan langsung. Kita bisa merasakan ada duri. Nah, itu harus diberikan kesempatan kepada anak-anak. Nah, itu jadi edukasi kelas alam. Tapi sebetulnya kami juga baru sadar, ternyata yang butuh kelas alam tuh nggak cuma anak-anak. Awalnya idenya tuh anak-anak doang. Waktu itu karena memang kami kan anak-anak gitu ya. Tapi ternyata tiba-tiba ada ibu-ibu PKK gitu. Jadi kami mulai sadar, nggak fair juga ya kalau kelas alam tuh hanya untuk anak-anak. Pada dasarnya semua membutuhkan informasi tentang alam. Kita hidup di kota tembok gitu ya. Contoh saya aja deh, dulu waktu kecil kayak nggak pernah deh jalan nginjek rumput gitu.
Karena kita tinggal di kota kan. Oke, benar. Lebih banyak ke tembok, ada keramik gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, jadi mulai oh ya kita harus nginjek rumput nih gitu. Oke. Menganggap bahwa pegang rumput ternyata nggak apa-apa kok kotor, bisa cuci tangan gitu. Ya, benar. Dan itu adalah kelas alam. Kelas alam kita praktek langsung. Anak-anak bisa bawa pulang nanti polybag yang dia tanam. Jadi bisa rawat juga. Betul, kita bisa bikin ekoenzim yang lagi ngetren saat ini dari sampah-sampah sisa makanan gitu. Jadi kelas alam ternyata jadi primadona kalau saya bilang saat ini. Pengen ternyata orang itu mendapat kesempatan untuk bisa merasakan alam ini kayak apa sih? Dimana saya nggak perlu pegang HP gitu, nggak usah posting nggak apa-apa gitu. Tapi saya bisa bener-bener bisa merasakan, oh ini loh alam tuh kayak gini loh gitu. Termasuk juga kena panas ya. Jadi mulai dari anak-anak kecil, Ya. kemudian masuk ke ibu-ibu, Ya. juga kemudian anak-anak remaja. Karena Ya, saya juga pernah lihat mahasiswa. anak sekolah juga dan Betul. mahasiswa juga di situ ya. Rekor kami itu pernah dalam 1 minggu selama 6 hari ya, itu 1.000 anak. Jadi satu sekolah itu. Wow. Itu pernah juga. Jadi memang lumayan lelah. Hari ke-7 kami udah Hampir habis nafas. Tapi seneng ya. Iya puas ya, karena anak-anak bisa belajar tentang kompos, menanam, lihat ikan. Ada yang datang dari luar Banda Aceh? Ada. Kemarin 2 bulan yang lalu dari pesantren di Medan. Wow. Itu studi Bahkan tour. dari Sumatera Utara, Iya, studi kalau tour. Sumatera Utara udah beberapa kali sih sebenarnya. Bawa bis, parkir di depan. Oh iya? Ya, jadi mereka jalan gitu untuk masuk Masya Allah. gitu. Dari sekolah lumayan. Ada juga penyuluh pertanian, petani dari seluruh Aceh. Wow. Pernah belajar tentang organik karena sebetulnya tanah organik di Indonesia ya itu sedang tidak baik-baik saja. Benar. Karena banyak kimia gitu. Jadi Wah, luar lumayan biasa ternyata ya, yang niatnya awal tadi banyak. itu Ya. ternyata sampai meluas seperti itu. Betul, Nah, ya. dalam bekerja sehari-hari itu, Henny dan kawan-kawan tuh ada nggak menggunakan inovasi teknologi? Itu. Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang menurut saya baik. Pada saat awal kembali tadi ke cerita saya bahwa saya ini yayasan, jadi saya pengen jadi pahlawan. Dan saya pengen mendatangkan inovasi yang luar biasa. Oke. Tapi pada kenyataannya kita mulai melihat tidak semua orang punya privilege untuk mendapatkan inovasi dan teknologi. That's why. Jadi kalau kami melakukan dan membawa teknologi baru yang orang pun nggak ngerti ngapain. Betul. Jadi kami malah lebih tertarik untuk melihat istilahnya kebiasaan lokal ya, Oke. local wisdom ya, Local wisdom, kebijaksanaan lokal gitu. Apa yang kita bisa lakukan dengan yang memang sudah ada, Oke. gitu. Jadi dari awal pun waktu kami bikin kompos, mungkin orang lain selalu ngomong kalau saya ngompos tuh saya akan butuh alat mesin ABCD sampai ratusan juta. Dari dulu sampai sekarang kita ngelola 200 ton tiap tahun pun mesin kita cuma 23 juta. Nah loh. Jadi udah 4 tahun nggak berubah-berubah tuh mesin kita, tetap itu aja. Perbedaannya apa? Di kami punya tim maintenance. Rawat. Jadi teknologi itu kalau cuman masuk tapi tidak di-maintain ya nggak jadi teknologi. Betul. Itu jadi junk, jadi sampah gitu. Dan Tinggal tunggu waktu aja. betul. Jadi kalau mau ditanya apakah mendatangkan teknologi, kemungkinan iya karena kami punya mesin gitu. Tapi kami nggak muluk-muluk. Karena kalau muluk-muluk orang malah nggak bisa belajar. Takut duluan. Ya kita mesinnya bagus-bagus. Kita kan nggak punya. Enggak. Kemarin menarik saya lihat yang untuk memotong-motong plastik ya. itu pakai dayung sepeda dan bahannya itu bahan reuse semua ya. Betul. Jadi salah satu dirangkai. contoh mungkin ini, tapi ini bukan pertanian ya. Betul. Tapi contoh misalnya kayak kami punya alat untuk mesin cacah plastik. Betul. Biasanya kalau mencacah plastik pakai listrik, Ya. pakai bensin, dicolokin, pakai diesel, pakai dinamo gitu kan. Nah ini kemarin idenya kan kepengen lokal, kepengen Betul. zero carbon. Ya udah pasangin aja ke sepeda. Iya, dayung Dayung sekalian sendiri. olahraga gitu ya. Seru. Jadi seru, anak-anak bisa main Betul. gitu kan. Orang bisa sadar juga. Nah, jadi sebetulnya kami kepengen mencari local wisdom tadi yang sudah ada. Teknologi perlu. Oh iya. Tapi jangan sampai kita
terbudak oleh teknologi gitu. Jadi kita mengembangkan teknologi dengan menggunakan kearifan lokal Betul. dan memanfaatkan seoptimal mungkin bahan-bahan yang sudah ada. Iya. Oke. Terutama untuk teknologi yang membutuhkan banyak listrik. Oke. Ya. Listrik itu mahal. Mahal dan beberapa hari terakhir ini Banda Aceh kalang kabut ketika listrik mati. Baik. Nah, kan tadi cerita datang tamu dari berbagai tempat, Iya. kemudian juga awalnya rencananya anak-anak tentang ibu-ibu juga, bukan hanya yang dari Banda Aceh tapi dari seluruh wilayah Aceh, petani, penjual segala macam. Nah, seberapa penting menurut Henny melihat kerja kolaborasi kerja-kerja seperti ini baik dengan instansi pemerintah, akademisi, mungkin media, Iya. atau tokoh-tokoh masyarakat? Satu hal tentang ini kan kita konteksnya Banda Aceh ya. Saya kepengen sebelum mengajak atau mengingatkan teman-teman yang tinggal di Banda Aceh. Oke. Banda Aceh itu sangat kecil. Betul. Kalau kepengen menjadikan kita hebat itu gampang banget. Karena kita kecil banget gitu. Kolaborasi kita sangat simple harusnya. Jadi kalau apakah diperlukan kolaborasi? Oh, perlu banget. Pengen supaya setiap orang punya kesempatan yang sama untuk merasakan idealnya kayak gini, itu akan bisa dicapai. No one left behind. No one left behind. Itu siapa ya? SDGs. SDGs, oke. SDGs, ya betul. Ya, No one left behind. Prinsip dasar SDGs. Betul, ya. Apa tuh namanya? Apa sih itu bahasa aslinya tuh dari Hawaii ya? Semua orang harus mendapat kesempatan yang sama, nggak boleh ada yang tertinggal. Betul, it's family ya kan? Itu no one left behind itu family kan. Jadi seperti itulah. Jadi kolaborasi. Bagaimana kita bisa melakukan kegiatan seperti ini kalau polisinya tidak jelas misalnya, atau pemerintah tidak support, atau sekolah cuek aja misalnya, itu nggak bakal bisa jadi ya. Tapi pada saat itu semua connect gitu kan, saya rasa kita akan melihat kan perubahan sampah ya. Iya. Itu apa? Zero waste kapan sih? 30 kali ya? Dari 300 ton per hari sampah Banda Aceh. Ya. Bagaimana mau jadiin zero ya? Oh bisa. Kalau kita semua connect gitu ya. Dan serius. Iya. Oke. Mungkin itu dia. Kalau kita kolaborasi maka yang 300 ton tadi itu bisa diselesaikan. Kalau untuk tentang sampah nanti kita bisa bahas lagi, Oke. tapi ada satu hal tentang sampah. Oke. Sampah bukan masalah. Nah, Yang masalah yang nyampah. Nah, jadi kembali karena saya sahabatan sama sampah ya. Jadi saya tidak mau sampah itu difitnah. Difitnah. Yang menyampah yang nyampah yang salah. Sampahnya nggak salah. Nanti kita Gitu. ngobrol. Kita nanti ngobrol lagi. Khusus tentang mengelola sampah. Betul. Ternyata waktu kita bergerak begitu cepat, Hen, saya mau sebenarnya bikin orang penasaran untuk datang langsung gitu ya, supaya kemudian juga terinspirasi dan menanam di rumah masing-masing, sehingga kemudian ilmu yang dikembangkan oleh kami kita betul-betul bermanfaat. Nah, satu hal sebelum closing, dengan pengalaman kami kita itu jenis sayur yang cocok di Banda Aceh yang paling sering dilakukan nanam apa? Oke, ini trik nih, gitu. Ini trik. Karena Banda Aceh itu panasnya luar biasa. Jadi kadang-kadang kalau terlalu banyak sinar matahari sayurnya jadi nggak bagus juga kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah hamanya luar biasa banyak. Yap. Karena kanan kirinya kosong. Betul. Jadi nih hama nih cari Kesitu makan semua. nih. Nah kayak di rumah otomatis wah ini bakalan banyak nih hama ya gitu ya. Nanti kita bisa ngobrol lagi tentang hama khusus untuk hama. Tapi trik sebetulnya di kami kita sayurannya itu gini. Kalau seandainya penanaman sawi contoh gitu sampai 28 hari misalnya. Kita nggak perlu saklek gitu, nggak perlu pokoknya kalau belum 28 hari kita nggak bakal panen gitu misalnya ya. Nggak usah dong. Kan kebutuhannya makan dan kebutuhannya bagus enak gitu ya. Jadi kalau kayak di kita, kalau kita lihat ini kayak lagi kondisi panas, hama lagi banyak, 19 hari kita potong. 20 hari kita udah potong. I see. Dan kita sebutnya bisa di Google lagi namanya baby greens gitu. Itu lebih otomatis lebih ringan, lebih kecil, tapi sebetulnya lebih cantik. Jadi ada beberapa trik yang kita bisa
ngelawan masalah yang ada di sekitar gitu loh. Tiba-tiba bakalan panas banget gitu, atau ini aku nggak akan bisa ngurusin tanaman ini misalnya, udah makan aja langsung panen gitu. Oke. Jadi semakin pendek malah semakin kita akan bisa tanam lagi gitu ya. Yang kedua juga nggak boleh menanam yang sama di tempat yang sama. Ini penting ya. Jadi kalau misalnya sawi hari ini dipanen ya jangan sawi lagi karena pasti nggak bisa. Betul. Baik. Nah, satu yang terakhir. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada ini para Eco Champion yang mendengar dialog kita hari ini? Pesan khusus? Masalah atau tantangan yang paling utama sebetulnya adalah diri sendiri. Nah, itu masalah yang utama. Apakah nggak boleh gagal? Oh, boleh banget. Gitu. Kami butuh 4 tahun untuk bisa lebih konsisten. 4 tahun loh. 4 tahun ya. Jadi buat kami lakuin aja dulu deh gitu. Kalau gagal di sini coba yang lain. Coba aja terus karena kan ini bukan bukan pekerjaan rutin ya, tapi ini adalah lebih ke saya suka, saya pengen melakukan sesuatu. Jadi kitanya dulu deh diubah gitu. Kayaknya semua orang bakalan ngomong kayak gini ya. Mulai deh, ya ngomong gampang tapi ya kan sudah membuktikan tadi. Betul. Dan jangan dihitung dengan angka. Misalnya gini, saya mau melakukan kegiatan ini 2 jam. Wah sayang banget, time is money. Oh nggak bisa gitu loh. Karena happiness tidak bisa dihitung dengan duit gitu. That's correct. Lihat yang hijau nggak bisa dihitung dengan duit gitu. Bahagia juga bikin sehat. Betul. Ya. Terima kasih Hen, luar biasa. Sama-sama. Ini waktunya kayaknya bergerak cepat sekali. Banyak sekali yang masih ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan nanti masih ada waktu kesempatan untuk ngobrol lebih panjang soal ini. Siapa? Jadi berharap Eco Champion sekalian, jadi tetap bersama kita. Kita akan ketemu pada episode berikutnya dan nantikan sampai ketemu di momen berikutnya. Sekali lagi thanks, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.